Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Tidak lupa Bapak ingatkan supaya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yang mana arti daripada Khulafaur Rasyidin itu sendiri adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Di antara para pengganti atau Khulafaur Rasyidin itu sendiri adalah ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biografi dari khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Nama Abu Bakar itu sendiri adalah julukan, ya, karena beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa atau termasuk ke dalam kelompok As-Sabiqunal Awalun. Sementara As-Siddiq itu sendiri juga adalah gelar, ya, karena beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang dilaksanakan pada waktu 1 malam. Sehingga ketika Nabi bercerita telah melaksanakan Isra Mi'raj, kaum kafir Quraisy mengolok-olok beliau. Akan tetapi Abu Bakar adalah orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh dalam pendirian, rendah hati, tawakal, dan penyabar. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama melalui musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah. Musyawarah ini dilakukan karena Nabi Muhammad tidak pernah menunjuk siapa pengganti beliau yang akan meneruskan kepemimpinan umat Islam apabila nanti beliau meninggal dunia. Maka dua kelompok Islam terbesar pada waktu itu adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor bermusyawarah memilih siapa yang berhak menjadi khalifah. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar menggunakan gelar Khalifatul Rasul yang artinya adalah pengganti Rasul. Adapun yang menyebabkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor sepakat menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah adalah yang pertama, karena Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga adalah Abu Bakar adalah orang yang menjadi imam sholat menggantikan Nabi saat Nabi sedang sakit. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar merolehkan beberapa prestasi. Di antaranya adalah yang pertama menumpas pemberontakan. Pemberontakan itu di antaranya adalah yang pertama pemberontakan kaum murtad dan nabi palsu. Kaum murtad di sini namanya juga murtad. Murtad itu adalah mereka yang keluar dari Islam, dalam artian mereka yang sudah masuk Islam, kemudian ketika mereka mendengar Nabi Muhammad meninggal dunia, mereka kembali memeluk atau mempercayai kepercayaan mereka. Itu karena mereka beralasan dulu mereka masuk Islam itu berjanji kepada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, berarti mereka bebas kembali lagi kepada kepercayaan mereka. Murtad itu sendiri sebetulnya dilandasi karena mereka baru masuk Islam dan belum memahami betul apa isi ajaran dari agama Islam itu sendiri. Ya.
sehingga mereka mudah kembali kepada ajaran mereka dahulu yang sudah tertanam dari secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Nah, kemudian selain dari kaum murtad, juga menumpas pemberontakan dari nabi-nabi palsu. Di antara nabi-nabi palsu yang terkenal adalah ada Aswad al-Ansi, Musailamah al-Kadzab, Tulaihah bin Khuwailid, dan lain sebagainya. Selain menumpas nabi palsu dan kaum murtad, Abu Bakar juga menumpas orang-orang yang inkar membayar zakat. Prestasi yang kedua dari Khalifah Abu Bakar yaitu mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, atau lebih dikenal dengan istilah kodifikasi Al-Quran. Pengumpulan dan pembukaan Al-Quran ini atas saran dari Umar bin Khattab. Hal ini disampaikan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang menjadi syahid ketika menumpas pemberontakan. Abu Bakar pada mulanya tidak menyetujui usulan dari Umar bin Khattab karena Nabi tidak pernah mengajarkan, bahkan tidak pernah mencontohkan untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Tetapi dengan alasan yang kuat dari Umar, akhirnya Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit yang pada waktu Nabi masih hidup sebagai sekretaris pribadi Nabi, sebagai ketua pelaksana pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Kemudian prestasi dari Khalifah Abu Bakar yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meliputi wilayah Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, kemudian ke Persia dan Bizantium dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 634 Masehi setelah sakit selama 15 hari dalam usia 63 tahun. Sebelum wafat, beliau berwasiat menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Sekian materi pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Beli ikan sama kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.